يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini yang dibilang Bapak Bendahara tadi ini adalah malam yang ke-25. Kita masih bisa sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah, jamaah kita masih banyak. Ya, bapak-bapak 4 saf lebih, alhamdulillah, dan juga ibu-ibunya. Ya, semoga sampai akhir nanti kita masih diberi kekuatan agar bisa menjalankan proses ibadah Ramadan ini sampai akhirnya nanti. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kebetulan di awal Ramadan saya berkesempatan untuk keluar kota, dan pada waktu itu ketika di bandara atau di pesawat bahkan itu banyak yang tidak puasa. Ya, kalau non muslim itu wajar tidak berpuasa, tetapi juga termasuk orang kita yang Islam. Tetapi ini tidak salah, karena seperti yang dibacakan di ayat yang dibacakan di salat Isya tadi, disebutkan bahwa faman kana minkum maridhan, apabila di antara kamu sakit atau safar, faman kana minkum maridhan au ala safar, atau sedang dalam perjalanan, maka itu boleh. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi dia ketika kita dalam perjalanan itu boleh mengganti puasa kita. Jadi itu adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita dalam perjalanan. Misalnya kita tahu bahwa tradisi Indonesia itu biasanya mudik Bapak Ibu ya, karena ada kerinduan dengan orang tua dan kemungkinan bahwa yang di kantor misalnya rata-rata baru hari ini dapat libur ya, karena ada yang masih bekerja. Jadi pada hari-hari terakhir Ramadan ini berkesempatan untuk mudik, maka biasanya akan melakukan perjalanan jauh. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa jarak safar itu sekitar 85 kilo ya. Mungkin ke Muara Enim atau Lahat ya, kira-kira kalau dari Palembang ya. Kalau masih di Indralaya, itu sepertinya masih harus berpuasa ya, tidak kena kewajiban ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan kita, di mana kita sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadan, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam. Bahkan bukan hanya lapar Bapak Ibu ya, kita juga menahan syahwat kita, terhadap istri kita atau pasangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merenung bahwa ketika kita akan di surga Ar-Rayyan, surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa, karena kita telah 1 bulan penuh berpuasa, sholat, berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa, dan amalan-amalan lainnya. Ketika di pintu Ar-Rayyan, kita terhambat untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Kenapa? Karena di bulan kemarin, Bapak Ibu masih ingat bahwa ada bulan politik atau pemilu ya. Nah, kita di bulan puasa, bulan Ramadan, kita tahan dari maghrib terbit fajar sampai terbenam matahari untuk tidak makan. Tetapi kita tidak tahan ketika pemilu kemarin menahan serangan fajar. Nah, ini menurut mayoritas ulama, bahkan fatwa MUI tahun 2018, Ijtima Ulama, mereka mengatakan bahwa sepakat bahwa serangan fajar itu termasuk riswah atau suap. Jadi di dalam hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang menerima suap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad lain disebutkan bahwa ar-rasi wal murtasi finnar.
siapa yang menerima suap dan memberi suap itu maka di neraka. Nah, jadi inilah kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kenapa mungkin negara kita bisa dilaknat, uangnya mungkin 271 triliun itu dicuri oleh orang yang memang bukan orang kita, orang muslim. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena kita memang dilaknat, karena kita ya masih terbiasa menerima suap-suap seperti ini. Padahal ini, menurut ulama, ketika ada sebuah dosa yang dilaknat, maka dia itu termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Karena dosa besar itu tidak termasuk, menurut ulama juga, tidak termasuk siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan keikhlasan itu, maka diampuni dosa-dosanya. Menurut ulama, dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi ketika itu menyangkut dosa besar, misalnya membunuh, berzina, atau syirik, dan termasuklah ini adalah suap, maka itu tidak termasuk dalam dosa-dosa yang diampuni ini. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan hal-hal seperti ini. Ketika kita bisa menahan, misalnya sebulan penuh kita menahan terbit fajar sampai matahari terbenam, kita bisa menahan untuk tidak puasa, kita bisa menahan untuk tidak makan, maka ketika serangan fajar rasanya aneh sekali, didikan bulan suci Ramadan berbulan-bulan, 1 bulan penuh, itu tidak melekat di hati kita. Bahkan misalnya nanti di bulan haji, ada yang menyisihkan uangnya untuk iuran haji 1 bulan penuh, misalnya ada yang arisan, berapa ratus ribu, tetapi ketika serangan fajar, amalnya tidak berbekas, karena dia menerima uang yang hanya sedikit sebenarnya bagi dia, tetapi itu mungkin berdampak besar nanti ketika kita berharap dengan amal-amal kita di bulan suci Ramadan ini, ketika kita di pintu surga Ar-Rayyan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita ketika kita di bulan suci Ramadan ini, amal-amal kita yang begitu banyak, jangan sampai ternoda oleh amalan-amalan yang mungkin sebenarnya kecil, tetapi itu bisa berdampak bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi negara kita ini. Karena kadang-kadang ketika kita mendapatkan uang, itu kita tidak akan pernah meneliti lagi siapa calon yang akan kita pilih. Kita tidak akan melihat apakah dia orang Islam yang baik atau pencuri, tapi kalau dia memberi uang, kita akan pilih. Itu tentu saja salah sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kita berhati-hati, dan semoga amaliyah Ramadan kita berbekas tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Sehingga kita menjadi, yang dibacakan di ayat tadi, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, tetapi bertakwanya tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma firli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.